Mayat dalam kulkas penulis, Asodakta. Singkat kata, aku sudah bekerja sebagai asisten rumah tangga. Dari hari pertama aku di rumah itu, majikanku melarang aku untuk tidak masuk ke kamar yang dekat gudang. Aku pun mengiyakan dan pasti aku tidak akan masuk ke kamar itu. Mungkin itu kamar penyimpanan hartanya atau kamar tempat majikanku untuk menyelesaikan pekerjaan kantornya, pikirku. Kamar itu ada di bagian belakang dekat dapur berjejer dengan ruangan gudang. Majikanku yang perempuan orangnya sangat cerewet, dikit-dikit teriak sampai membuat telinga terasa pengang. Sudah 1 mingguan aku bekerja di sana, mulai terbiasa dengan tingkah si madam. Setiap hari pasti teriak dan suka ngomel kalau melihat aku mendekati pintu kamar itu. Padahal kan aku berdiri di depan pintu kamar itu lagi ngepel. Tapi tetap kena omelannya. Katanya jangan lama-lama ngepel di area sana. Saat sudah 2 minggu aku bekerja, ada hal yang membuatku kaget, takut, dan sekaligus penasaran juga. Saat itu malam hari jam 2 aku terbangun ingin mengambil minum ke dapur, tapi saat lewat di depan kamar yang tidak boleh aku buka, tiba-tiba aku mendengar suara tangisan. Suara tangisan itu terdengar sangat sedih dan menyayat hati jika mendengarnya. Sesaat aku terdiam. Lalu menit kemudian melangkah menuju arah kamar terlarang itu. Jarak 2 meteran ke pintu, kembali aku dikejutkan suara tangisan yang kedua kalinya. Tidak lama, cuma beberapa detik saja aku mendengarnya. Lalu kembali suasana menjadi hening. Tak mau ambil risiko takut dipergoki oleh si madam. Aku pun segera bergegas kembali ke kamarku. Setibanya di dalam kamar, aku duduk di tepian ranjang. Di sana cuma terdengar hembusan nafasku yang berusaha ku netralkan dari rasa kecemasan. Saat itu bukan rasa takut akan sosok hantu yang aku takutkan, tapi rasa cemas mendengar seseorang seperti sedang tersakiti. Suaranya benar-benar sangat menyedihkan. Apa mungkin ada orang yang disekap? Apa ada anak majikanku setengah gila sedang dikurung? Atau suara majikanku sedang menangis? Sesaat aku mencoba menerka-nerka dari suara itu. Akhirnya ku batalkan saja pergi ke dapur memilih untuk tidur kembali. Esok harinya ku jalani aktivitas seperti biasanya mengerjakan pekerjaan rumah. Menurutku pekerjaanku di rumah ini tidak terlalu berat. Karena 3 anak majikanku sudah pada dewasa jadi jarang di rumah. Jadi keadaan rumah tidak cepat kotor dan cepat berantakan, yang terasa melelahkan bagiku saat ngepel. Karena lantainya sangat luas. Maklum rumahnya tingkat 2 dan besar sekali. Kira-kira ada 2 bulanan aku bekerja di sana. Malam saat sedang tertidur, aku terbangunkan karena mendengar suara ada yang mengetuk pintu kamarku. Segera aku beranjak dari tempat tidur untuk membuka pintu. Tapi saat pintu sudah dibuka tidak ada sesiapa. Waktu itu masih jam pukul 11 malam. Di 3 bulan hal aneh sering aku alami di rumah ini. Suara tangisan itu jadi sering aku dengar. Bahkan anehnya saat aku lewat di depan pintu kamar yang tidak boleh dibuka, suka ada yang menggedor-gedor pintu. Kejadian seperti itu tidak cuma malam, tapi siang hari juga sering. Pernah aku memberitahukan pada majikanku tentang hal itu. Tapi mereka malah bilang padaku kalau aku cuma berhalusinasi. Lalu aku pun disuruh agar jangan memikirkan hal tersebut dan jangan bersikap aneh seperti itu. Hari-hariku benar-benar menjadi tidak nyaman sekarang.
Saat itu aku takut jika ada seseorang sedang disiksa di dalam kamar. Yang membuatku lebih penasaran dari suara rintihannya bisa kupastikan adalah seperti bukan orang SA, melainkan orang dari negara asalku. Entah sudah berapa kali aku mendengar suara gedoran pintu dari kamar misterius itu. Beberapa kali juga aku mendengar di dalam kamarku oleh suara tanagisan, suaranya seperti merintih sangat terdengar juga rintihannya meminta tolong. Sungguh aneh bicaranya dengan bahasa Indonesia. Aku pun bingung ada apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Apa benar aku cuma berhalusinasi saja? Apa kedua majikanku tidak pernah tahu tentang suara tangisan dan gedoran pintu di kamar itu? Batinku. Setiap waktu aku jadi gak fokus bekerja karena terpikirkan dengan kejadian aneh yang sering aku alami 4 bulan sudah berlalu, semenjak aku mendengar suara tangisan dan gedoran pintu. Aku suka menyimpan air putih di dalam botol plastik. Jadi kalau malam-malam haus tidak harus pergi ke dapur. Saat itu aku lupa air minumku habis belum sempat diisi. Saat itu kira-kira jam setengah pukul 12 malam, aku berniat mengisi ulang air minum ke dapur. Beberapa saat aku masih terdiam, takut mendengar suara itu lagi. Setelah mengumpulkan keberanian, lalu aku pun keluar kamar melangkah ke arah dapur. Sungguh tak diduga kali ini aku dikagetkan bukan suara tangis atau suara gedoran pintu, melainkan sosok wanita berambut panjang dengan mengenakan pakaian langsungan berwarna hitam. Seketika langkahku terhenti, lalu menatap ke arah sosok itu. Detik kemudian wanita itu bergerak menuju kamar misterius. Sesaat aku hanya terdiam mematung melihat sosok itu tidak melangkah saat pergi ke arah kamar. Baju langsungannya itu tidak sampai ke lantai, jadi aku bisa memastikan tidak ada kaki melangkah. Lebih terkejutnya lagi pas sudah tiba di depan pintu kamar, wanita itu terlihat bisa menembus pintu. Seketika saja aku baru menyadari bahwa itu bukanlah manusia. Saat ia berlalu pergi sebelum menembus pintu, aku mendengar wanita itu menangis sangat memilukan. Seperti benar-benar tersakiti jiwanya. Setelah beberapa saat aku terdiam, lalu segera kembali masuk ke kamarku. Di dalam kamar kembali aku berasumsi bahwa suara tangis dan gedoran pintu yang selama ini aku dengar mungkin hantu penunggu rumah ini. Sekarang ketakutanku beralih menjadi rasa takut akan sosok itu. Tapi saat itu aku belum bisa mengetahui kenapa aku tidak boleh masuk ke kamar itu. Hari-hari terus berlalu sampai ke 1 minggu lebih. Kembali aku dikejutkan mendengar ada suara berucap lirih di kamarku. "Tolong, tolong aku," ucapnya sangat lirih. Aku terbangun, lalu segera menyalakan lampu di kamarku. Tidak ada orang. "Tolong, aku ingin pulang." Kembali suara itu terdengar disertakan tangisan. Dari kejadian yang sangat aneh itu, aku tidak berani lagi bilang ke majikanku. Takut malah dimarahi. Biarkan saja untuk sesaat aku tahan rasa takut ini dengan bersikap tenang jujur. Hari-hariku terasa sangat lama di sini karena terus-terusan dihantui rasa cemas akan hal yang terjadi di rumah ini 4 bulan lebih 2 minggu.
Saat siang hari sekitar jam 11, aku seperti biasa sedang ngepel, pas di depan pintu kamar yang biasa aku mendengar gedoran pintu. Aku melihat pintu kamar seperti tidak dikunci. Keadaan pintu memang tertutup, tapi gak pas gitu tertutupnya. Tidak terlihat seperti ngancing ke lubang perekat pintu. Karena sudah berbulan-bulan penasaran dan ingin tahu tentang isi kamar itu, aku pun memberanikan diri untuk masuk. Aku masuk ke kamar itu bukan lancang tidak tahu etika, tapi aku merasa aneh sering mendengar wanita menangis dan suara gedoran pintu. Aku merasa iba saja. Terlebih suara wanita itu seperti orang Indo. Siapa tahu ada wanita dari Indo yang disekap di kamar tersebut. Setelah aku masuk di dalam kamar itu sangat gelap. Beberapa saat aku mencari stop kontak untuk menyalakan lampu. Setelah lampu sudah menyala, terlihat di dalam kamar sangat berantakan, sudah tidak diurus. Di sudut kamar aku melihat ada kulkas sangat besar, ukurannya seperti sebesar pintu. Ternyata dugaanku salah selama ini, yang tadinya berpikiran ada orang di dalam kamar. Ternyata tidak ada sesiapa. Perlahan aku melangkah menuju arah kulkas, iseng aja ingin melihat apakah kulkas ini dinyalakan apa tidak. Begitu pintu kulkas kubuka, seketika aku sangat terkejut melihat seorang wanita sedang berdiri di dalam kulkas. Tidak pakai baju, keadaannya telanjang. Lebih mengejutkan lagi, perut wanita itu buncit seperti sedang hamil 6 bulanan. Aku masih menatap ke arahnya untuk beberapa saat. Lalu setelah itu buru-buru aku tutup kembali pintu kulkas dan segera berlari keluar rumah. Saat sudah berada di luar rumah, aku melihat mobil polisi melintas pelan, lalu aku pun berlari mengejar berniat ingin melaporkan apa yang baru saja aku lihat. Singkatnya si polisi itu pun memeriksa lalu membawa jasad mayat perempuan itu ke rumah sakit. Keadaan rumah saat itu cuma ada aku. Semua majikanku lagi tidak berada di rumah. Karena merasa takut, aku pun meminta ikut ke kantor polisi sekalian meminta izin untuk menginap di sana. 2 hari setelah kejadian penemuan mayat, majikanku dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Ternyata sebelum aku kerja di rumahnya ada seorang wanita dari Indo bekerja di rumah itu. Wanita itu hamil karena perbuatan lelaki majikanku. Entah apa penyebabnya dia sampai tega membunuh. Mungkin saja dia takut diadukan ke polisi atau malu jika diketahui kerabatnya. Yang lebih mengagetkan lagi, ternyata wanita itu sudah ada 9 bulanan di dalam kulkas. Sadis banget kan? Lelaki majikanku ditahan. Aku tidak tahu hukuman apa yang sudah dia perbuat. Sementara si madam istrinya tidak ditahan, aneh kan? Ya aneh, secara istrinya tahu pembunuhan itu dan tahu mayat itu berbulan-bulan berada di dalam kulkas. Kata polisi wanita itu setelah diketahui identitasnya akan dikembalikan ke negara asalnya. Karena sudah merasa takut, aku pun 1 minggu sejak dari kejadian itu meminta dipulangkan ke tempat asalku. Alhamdulillah akhirnya aku pun bisa pulang ke rumahku dengan selamat.
Cerita Misteri Penunggu Ladang Karet Part 2 Part 9. 2 bulan telah berlalu. Masih menjadi pertanyaan terbesar di dalam hatiku tentang siapakah gerangan yang telah membawaku pergi dari tarik pembatas jalan hingga ke gerbang halaman depan rumah kakekku. Tentang siapakah yang melempari rumah kakekku di malam itu. Dan makhluk apakah yang telah mengejarku di malam itu? Itulah yang masih menjadi pertanyaanku hingga saat ini. Hari ini adalah hari Sabtu. Aku sengaja datang kembali menuju desa kakekku di malam yang sama, hanya saja waktunya berbeda. Kali ini aku ditemani oleh 2 orang teman dekatku, yaitu Mardian dan Yogi. Kami adalah teman sekampus, namun berbeda jurusan. Kedua temanku itu adalah anak kriptozoologi, sedangkan aku adalah anak teknik visual di kampus kami. Mardian dan Yogi. Mereka berdua sepertinya sangat penasaran sekali mendengar ceritaku mengenai cerita makhluk aneh yang telah mengejarku di kebun karet sekitar 2 bulan yang lalu. Hingga mereka pun mengajakku kembali untuk datang ke desa kakekku dan menginap di sana sekitar 1 minggu. Tidak tanggung-tanggung, mereka bahkan sampai membawa beberapa alat canggih hanya untuk meneliti makhluk aneh yang telah aku ceritakan kepada mereka tersebut. Saking gilanya 2 orang temanku itu, mereka bahkan sampai membeli 2 senjata ilegal untuk dijadikan senjata keamanan kami. Sebenarnya aku tidak tertarik, karena kejadian di malam itu benar-benar telah membuat aku menjadi trauma. Namun mereka terus mendesakku, sebab tidak enak hati karena mereka adalah teman nongkrong satu mejaku di kampus maupun di rumah. Ya mau tidak mau aku harus membantu mereka. Dan bahkan mereka juga menggodaku dengan iming-iming untung yang besar. Bayangkan Rai, jika penelitian kita ini berhasil, maka kita akan mendapatkan untung miliaran rupiah. Dan itu akan kita bagi 3. Kerjaan kau hanya duduk untuk menemani kami selama penelitian berlangsung. Kau juga bisa membuat konten YouTube di sana. Bayangkan jika kau berhasil merekam makhluk tersebut, berapa juta viewer yang akan menontonnya? Kau adalah satu-satunya saksi mati yang pernah bertemu dengan makhluk yang biasa disebut orang pedesaan dengan Tihal. Oleh sebab itu, kau harus membantu kami, Rai. Tihal adalah salah satu jenis makhluk mitologi yang sering menjadi buah bibir bagi masyarakat di sekitar sana. Ada yang mengatakan bahwa Tiha ini adalah makhluk yang besar, tinggi, berbulu lebat, hitam, dan punya telapak kaki seperti manusia, namun telapak kakinya terbalik alias tumitnya di bagian depan. Yah, baiklah, setelah berpikir-pikir akhirnya aku pun memutuskan untuk ikut membantu 2 orang temanku tersebut. Dan keputusan itulah yang kini telah membuat aku duduk di bangku belakang di dalam mobil hitam milik Mardian. Kami sedang dalam perjalanan untuk menuju rumah kakekku. Sebelum berangkat, aku sempat menelepon Pak Witan, salah satu teman ayahku yang rumahnya tidak jauh dari rumah kakekku, dan beliau pun bersedia untuk menemani kami selama 1 minggu waktu penelitian berlangsung. 1 jam perjalanan dari kota, kami pun tiba di lokasi. Nenek dan kakekku sudah menunggu di depan halaman rumah dengan senyum yang hangat. Kami pun segera turun dan bergegas memindahkan barang-barang ke dalam rumah. Tidak lama kemudian,
Pak Witan pun tiba dengan motor trailnya. Beliau tersenyum menyapaku dan juga teman-temanku. Kami berbicara beberapa hal tentang masa kecilku. Dan beliau juga bertanya tentang kabar ayahku. Kata beliau, dulu ayahku adalah seorang pemburu babi yang handal. Dan ayahku juga pernah menyelamatkan nyawa Pak Witan dari serangan beruang madu. Dengan golok, alhasil beruang itu pun tewas di tempat ditebas oleh ayahku. Benar-benar cerita yang luar biasa, karena aku belum pernah mendengar ayahku bercerita tentang berburu kepadaku. Kenapa ya? Apakah ayahku tidak mau aku mengikuti jejaknya menjadi tukang buru? Atau, bentahlah, kenapa pula aku tiba-tiba memikirkan tentang hal tersebut? Kembali ke cerita. Malam telah tiba. Pak Witan pulang ke rumah beliau sebentar untuk menukar baju dan mengambil perlengkapan senjata. Menurut cerita masyarakat setempat, akhir-akhir ini selama musim hujan tiba, sering terdengar suara aneh yang mengaum dari dalam kebun karet. Saking parahnya lagi, sudah pernah ada kejadian seekor kerbau penduduk yang hilang. Setelah beberapa hari dicari, ternyata kerbau tersebut didapati sudah hancur dan dicabik-cabik di pinggiran sawah. Salah satu warga juga pernah mengaku bertemu dengan makhluk tersebut di malam hari saat ia hendak pergi ke sumur, dan makhluk itu tengah asyik mengincar kambing miliknya. Namun makhluk itu terlihat takut dan berlari ke dalam hutan kebun karet yang luasnya mungkin puluhan atau bahkan ratusan hektare. Aku tidak tahu pasti, kata neleku. Akhir-akhir ini kami sering mendengar anjing-anjing penjaga ladang ribut di sekeliling desa. Sepertinya anjing-anjing tersebut sedang mengejar sesuatu. Namun kami tidak tahu pasti makhluk apakah itu. Namun ada pula yang mengatakan bahwa makhluk itu tidak menyerang manusia. Makhluk itu adalah salah satu jenis kera besar, namun mereka belum tahu pasti kera jenis apakah makhluk tersebut. Mendengar berbagai cerita tersebut, dua orang temanku ini bukannya takut akan tetapi malah semakin bersemangat dan tidak sabar untuk melihatnya secara langsung. Gila, nekat sekali mereka. Beberapa menit telah berlalu, kini Pak Witan telah kembali menggunakan motor trailnya. Kali ini beliau tidak sendirian, beliau juga membawa 3 ekor anjing jantan milik beliau. Akhirnya si hitam dan si kuning pun menemukan teman-teman mereka. Selepas sholat Isya berjamaah, kami semua duduk di teras rumah kakekku. Kami mengadakan sedikit diskusi kecil mengenai strategi kami di malam ini. Apakah kami harus mendirikan tenda langsung di ladang karet? Dan ataukah kami hanya menunggu di rumah kakekku? Akhirnya kami pun sepakat untuk malam pertama dan kedua, kami akan mencoba untuk menunggu di rumah kakekku. Kami berbagi tugas, 2 orang yang jaga di luar, dan 2 orang tidur di kamar. Aku dan Logi adalah orang yang pertama tidur di kamar, sementara Pak Witan dan Mardian berjaga di luar. Jam sudah menunjukkan pukul 21:06 malam. Aku mulai memejamkan mata, karena pukul 1 dini hari, giliran aku dan Logi lagi yang akan berjaga-jaga. Di malam pertama itu, tidak ada yang mencurigakan. Semuanya terlihat biasa-biasa saja. Angin malam berhembus. Kabut turun menyelimuti hutan dan desa, dan rintik hujan pun tidak kelihatan sama sekali.
Nihil. Berlanjut ke malam yang kedua. Sesuai jadwal, aku dan Logi mengambil jatah istirahat terlebih dulu, sementara Pakuitan sama Mardian adalah orang yang pertama berjaga. Jam telah menunjukkan pukul 1:00 dini hari, belum lewat 1 menit pun Mardian kini sudah membangunkan kami tepat waktu. Aku dan Logi pun mulai berjaga-jaga sambil menyeduh kopi hangat. Kami berbincang-bincang santai membicarakan makhluk tersebut di teras rumah. Sementara 5 ekor anjing milik Pakuitan dan kakekku asik berbaring-baring di lantai teras. Embun malam mulai turun perlahan berhembus di tiup angin. Kilatan cahaya petir di balik gunung seberang sana juga sudah mulai terlihat, namun tidak ada bintang yang nampak di langit. Semuanya masih terlihat gelap, dan sepertinya sebentar lagi hujan akan segera tiba. Begitulah tebakanku. Jam sudah menunjukkan pukul 2:35 dini hari. Renyai-renyai gerimis kecil sudah mulai jatuh terdengar lembut dengan perlahan menghantam atap seng rumah. Udara benar-benar terasa dingin. Logi bahkan sampai menaruh tangannya di dalam satu jaket. Memecah keheningan, aku pun kembali membuka pembicaraan. Gi, kamu tahu gak apa yang bikin aku takut kepada makhluk tersebut? Aku bertanya pada Logi. Logi hanya menggelengkan kepala sembari memicingkan bibir, tidak tahu. Makhluk itu menyeramkan. Dia punya 2 taring yang panjang, bahunya berduri, kukunya panjang, dan lebih parah lagi kepalanya bertanduk seperti genderuwo yang terlihat di film horor. Aku heran, aku yang pernah ketemu dia aja takut, tapi kau sama Mardian malah gak sabar ingin melihatnya. Kalian benar-benar gila, Gi, begitu kataku. Logi malah tertawa kecil. Bukannya gitu Rai, kami juga punya rasa takut, tapi itulah pekerjaan kami anak kriptozoologi, meneliti keberadaan makhluk-makhluk aneh seperti yang kau ceritakan itu, Rai, begitu terang Logi padaku. Kalian salah Gi, kriptozoologi itu biasanya meneliti makhluk aneh yang nyata dan tidak kasat mata. Nah, makhluk yang aku lihat itu adalah makhluk yang tidak kasat mata, alias hantu atau jin seperti halnya Gundurwo. Ray, setelah mendengar cerita kau di kampus, kau mengatakan makhluk itu berlari mematahkan dahan-dahan pohon, dan setelah di pagi hari ketika dicek, ternyata dahan-dahan pohon itu benar-benar patah. Berarti makhluk itu adalah makhluk nyata, dan bukan hantu atau sejenis Gundurwo yang kau ceritakan itu. Mana ada hantu yang bisa mematahkan dahan pohon, Rai? Ya, sudahlah, kalau kau masih bersikeras tidak mau kalah, begitulah jawabku malas untuk memperpanjang perdebatan. Malam kedua telah berakhir. Tetap saja tidak ada yang kami temukan. Nihil. Berlanjut ke malam yang ketiga, semuanya masih terlihat kosong tanpa ada tanda-tanda yang kami temukan. Di malam yang keempat, Mardian sama Logi pun memutuskan untuk mendirikan tenda di dalam ladang karet. Yang mau tidak mau aku sama Pakuitan harus ikut menemani mereka. Malam telah tiba. Kami sudah mendirikan tenda semenjak sore tadi. Dan gilanya lagi, kami mendirikan tenda tepat di bawah pohon yang dinaiki oleh makhluk itu saatnya mengejarku sekitar 2 bulan yang lalu. Itu semua adalah idenya Mardian dan Logi. Benar-benar gila. Di malam yang keempat ini, seperti jadwal biasa,
Kami bergantian untuk berjaga. Udara malam di kebun karet terasa 2 kali lipat lebih dingin daripada di rumah kakek. Aku bahkan sampai tidur dengan tubuh yang tertutup selimut dari kaki hingga kepala. Waktu terus berlalu. Dalam samar-samar, aku mendengar suara si hitam yang menyala. Kulihat si hitam terus berlari ke dalam ladang karet, sementara aku dan si kuning terus memanggilnya untuk kembali, namun si hitam tidak peduli. Dia terus berlari lebih jauh menembus ke dalam ladang karet. Mau tidak mau, aku dan si kuning harus mengikutinya dari belakang untuk mengajak si hitam kembali. Setelah jauh berlari menembus ladang karet, akhirnya aku pun menemukan si hitam sedang menyala ke arah pohon besar. Aku perlahan menghampirinya, dan kemudian menangkap pundaknya. Kini aku sedang mengelus leher dan tengkuk si hitam untuk menenangkannya. Dan aku pun berhasil. Akan tetapi si hitam malah menggali tanah dengan kakinya. Aku terdiam dan langsung teringat dengan peristiwa di malam itu. Si hitam persis sama melakukan hal yang sama, yaitu menggali tanah dengan ekor yang bergerak. Aku bersiap-siap dengan golokku, berdiri mengamati sekeliling. Anehnya, kini aku menemukan banyak sekali tulang-tulang binatang yang menempel di batang-batang pohon. Bulu kudukku mulai berdiri tegak. Aku benar-benar takut. Kabut malam semakin menebal, daun-daunan terdengar risih saling bersentuhan tertiup angin. Si kuning mulai mengelak, ia bahkan sampai berlari sekitar 5 meter di depanku. Si hitam juga sudah bangun dan melakukan hal yang sama. Sementara aku bersiap-siap dengan ketapel kakiku. Kali ini aku sengaja memilih batu-batu yang sebesar 4 bola kelereng menjadi peluru ketapelku. Aku sengaja memilih batu-batu yang agak tajam. Batu-batu itu juga telah aku oleskan dengan balsam dan cabai, biar nanti jika batu tersebut berhasil melukai makhluk tersebut, pasti lukanya itu akan terasa jauh lebih perih. Kembali pada cerita. Dalam samar-samarnya cahaya senterku itu, aku dapat melihat dan mendengar dengan jelas pohon-pohon karet yang sebesar paha saling berjatuhan dan hancur. 2 ekor anjing milik kakekku itu mulai ciut dan sedikit mundur untuk bertahan, sementara aku sudah siap dengan ketapelku dengan tarikan terkuat. Muncullah makhluk itu dari balik gelap. Kali ini ukurannya lebih besar dari yang kulihat sebelumnya. Kepalanya bertanduk. 1, berbulu lebat dan hitam. Aku benar-benar dapat melihatnya dengan jelas. Bahunya dipenuhi duri-duri yang seukuran kelingking. Dia berdiri menatapku. Tingginya hampir mencapai 3 meter. Taringnya keluar dari bagian tepi mulutnya, tangannya berotot dan kekar dengan kuku-kuku yang panjang. Matanya merah menatapku dalam jarak 15 meter. Aku masih diam di tempat, bersiap-siap untuk lari setelah melepaskan peluru ketapelku ke bagian matanya yang menyala. 2 ekor anjing kakekku perlahan mundur ke belakang untuk mendekatiku. Makhluk itu masih berdiri diam menentang cahaya senterku. Nafasku tidak teratur, aku benar-benar takut. Dengan sisa-sisa keberanian yang masih ada, aku lepaskan tarikan ketapelku itu, dan peluru batuku pun berhasil mengenai matanya. Makhluk itu memekik keras, dan langsung menghancurkan pohon-pohon yang ada di dekatnya hingga tumbang. Aku langsung berlari untuk menyelamatkan diri.
menempuh padang semak yang kadang menahan cahaya senterku. Makhluk itu terus mengejarku dari belakang dengan suara yang ganas bagai halilintar. Aku semakin cepat berlari hingga tidak sadar ketapel di tanganku telah jatuh. Raihan suara Logi terdengar memanggilku sekitar 40 meter di depan. Aku terus berlari, tidak peduli lagi dengan si hitam dan kuning yang berlari. Makhluk itu terus mengeram dari belakang. Suara langkah kakinya menyentuh tanah terdengar seperti suara orang yang menepuk lantai papan dengan keras. Kakiku tersandung lagi ke pohon. Aku menjerit keras kesakitan. Aku tidak mampu lagi berlari. Kayu runcing sudah terbenam di betisku. Darah berambah-rambah. Aku jatuh ke tanah dalam kondisi yang tidak berdaya. Tiba-tiba Papuntan, Mardian dan Logi muncul entah dari mana. Mereka membawaku berlari menuju kandang. Di sana ada api unggun yang sedang menyala terang. Ayo cepat, makhluk itu datang. Aku menjerit sambil menoleh ke belakang. Cepat, cepat, tolong aku. Aku berteriak histeris. Bersambung. Tunggu. Di malam itu, hujan deras turun dari langit, mengguyur aspal yang tampak semakin menghitam dan gelap. Sesekali kilatan petir benderang di langit utara. Jalan lintas kilometer 15 Kerinci Utapan yang berliku-liku itu tampak sungguh begitu sepi dan senyap. Semenjak lepas landas dari warung nasi di desa Sako, satu pun tak ada kendaraan yang berpapasan dengan mobil kami. Malam semakin senyap, sunyi dan mencekam. Yang terdengar hanyalah suara aman sayup-sayup mobil solar kami yang sedang melaju, berjuang mati-matian mendaki sebuah tanjakan tajam dan berliku, diiringi dengan suara rintik-rintik hujan yang jatuh menimpa kaca dan atap mobil. Jalanan sungguh tampak begitu basah, air hujan mengalir deras dari tebing di sisi kanan, bercucuran lalu masuk ke dalam parit tanah yang berliku di sepanjang jalan. Kondisi jalan benar-benar sungguh mengerikan. Satu dua pohon-pohon tumbang hingga menutupi sebagian badan jalan. Beberapa bongkah tanah juga berserakan di tepi, sehingga memaksaku harus beberapa kali memotong ke kiri untuk meloloskan badan mobil dari jebakan alam. Di sisi kanan jalan, berjejer pula tebing-tebing raksasanan curam yang kapan saja bisa ambruk dan mengubur para pengendara yang lewat. Sedangkan di sisi kiri jalan, terdapat jurang yang sangat dalam, yang kapan saja bisa menelan sang sopir yang tidak berhati-hati mengamati jalan. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 22 lewat sekian.
Rudi temanku sudah tertidur pulas di bangku sebelah, hanyut ke dalam mimpi yang indah. Dia tertidur. Setelah selesai memuat kelapa tua ke dalam mobil di sore tadi, tiba-tiba saja ia mengeluhkan perutnya yang sakit. Rudi bahkan sampai berkali-kali muntah. Mukanya berubah drastis menjadi pucat. Saat diperiksa ke dokter, ternyata darahnya turun hingga 80. Dokter pun memberinya obat-obatan. Syukurlah kondisinya sudah agak membaik. Rudi tidak muntah-muntah lagi seperti tadi. Hujan deras terus bercucuran dari langit. Kondisi jalan menjadi semakin memprihatinkan. Aku takut tebing-tebing jalan berada di sisi kanan akan runtuh menimbun jalan jika hujan lebat ini terus mengguyurnya. Jalan kilometer 15 ini sungguh angker. Sering terjadi kemalangan. Hampir di setiap kali kami melintas di jalan ini, selalu saja ada tragedi maut yang terjadi. Sekitar 2 minggu yang lalu, ada sebuah kecelakaan yang terjadi di sekitar jalan yang kami lewati tersebut. Sebuah truk yang bermuatan pasir koral, yang diisi oleh pasangan suami istri, jatuh ke bawah jurang yang sangat dalam. Mereka tewas di tempat. Bukan cuma sekali, rasanya jumlah angka kecelakaan yang terjadi di jalan kilometer 15 ini sudah tak terhitung lagi. Jalan ini benar-benar sudah banyak merenggut nyawa manusia. Dalam mengurangi angka kecelakaan, pemerintah kabupaten sudah beberapa kali melakukan renovasi di sepanjang jalan tersebut. Mulai dari membangun parit, lalu meruntuhkan tebing-tebing tanah yang berada di sisi kanan badan jalan, dan juga membuat fondasi di sisi kanan dan kiri badan jalan yang runtuh. Akan tetapi semuanya seakan tak membuahkan hasil sedikitpun. Setiap kali hujan lebat turun mengguyur tanah, maka longsor pun akan selalu terjadi. Bagi siapa saja yang melewati jalan ini ketika hujan lebat turun, ada baiknya berhati-hatilah melihat sisi kiri dan kanan jalan. Yang kanan terdapat tebing tanah yang curam, dan di sisi kiri terdapat jurang yang dalam. Aku terus menekan pedal gas di kaki kanan, membuat mobil solar itu mengaum dan melesat membelah jalanan yang begitu gelap. Pohon-pohon raksasa tumbuh di sepanjang jalan, akarnya menjulur hingga beberapa kali menyentuh badan mobil kami yang sedang melintas. Jam kini sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sudah hampir 1 jam penuh kami melintas, namun belum ada juga satu mobil pun yang nampak terlihat. Apakah hanya ada kami yang melintas di jalan tersebut malam ini? Entahlah, aku sangat berharap akan ada mobil lain yang melintas dari belakang. Namun sejauh ini, belum ada satupun dari mereka yang terlihat. Dengungan hujan di luar sana membuat mataku terasa berat, rasa kantuk datang menyerangku terlalu awal. Mungkin ini adalah efek karena aku sudah terlalu penuh mengisi perut di warung tadi, begitu simpulku. Aku memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan. Sekitar beberapa puluh meter di depan sana, terlihat pantulan cahaya yang bersinar. Pantulan cahaya itu berasal dari papan jalan. Hati-hati, sering terjadi longsor, begitulah yang kulihat. Tidak seberapa jauh setelah melewati papan jalan tadi, terdapat jalan berliku yang sedikit agak menanjak. Setelah berhasil melewati tanjakan itu, mobil kami dihadapkan dengan tumpukan tanah yang jatuh dari tebing di sisi kanan. Longsor.
Perasaanku mulai tidak menentu. Rasa takut mulai mengikatku. Di sisi kiri jalan, tampak sebagian badan jalan yang sudah menghilang, runtuh terbawa arus air hujan yang mengalir ke bawah jurang. Aku menggelengkan kepala melihatnya. Aku memutuskan untuk berhenti di tempat itu selama beberapa menit. Aku terdiam membisu di dalam mobil, menatap jalan yang hampir mustahil untuk dilewati itu dari jendela kaca. Jalan itu hampir saja putus. Aku terus memutar-mutar kepala tanpa henti untuk menimbang-nimbang situasi. Jika aku tidak mencoba, maka kami berdua akan terjebak di tempat yang mencekam itu hingga pagi. Setelah menimbang-nimbang semua resiko, dan pada akhirnya, aku pun memutuskan untuk tetap melewatinya dengan sedikit memotong ke sisi kiri jalan. Sebelum menginjak pedal gas, aku menarik nafas yang panjang sembari berdoa untuk meminta keselamatan dari Yang Maha Kuasa. Setelah itu, barulah aku mulai melepaskan kopling dari kaki kiriku. Perlahan-lahan mobil itu kurasakan mulai merayap pelan melewati tumpukan-tumpukan tanah yang basah dan lengket, sehingga membuat mobil kami bergoncang hebat. Syukurlah kami berhasil melewatinya. Rudy masih tertidur di sebelahku. Aku menyelimutinya dengan tali sarung yang kubawa. Tubuhnya terasa dingin, beku. Mungkin dia masih sakit, begitu simpulku dalam hati. Aku kembali melanjutkan perjalanan. Dan suara mobil solar itu pun juga kembali mengaum dengan gagahnya menembus gelapnya malam. Di ujung jalan terlihat ada sebuah jembatan besi. Jembatan itu adalah jembatan ketiga yang akan kami lewati. Di bawah jembatan itu, terdapat air sungai yang begitu deras mengalir. Di samping kirinya, tumbuh sebuah pohon rimbun yang tampak cukup menyeramkan. Daun-daunnya begitu lebat dan panjang hingga 2 meter, akar-akarnya bergelantungan ke bawah. Entah kenapa aku merasa seakan-akan ada yang duduk memperhatikan mobil kami yang sedang melintas pelan di tempat itu. Mungkin itu hanyalah ilusiku. Aku segera membuang pikiranku tersebut sejauh mungkin. Pandanganku kembali fokus pada jalan. Tiba-tiba saja mobil kami merepet seperti kehilangan tenaganya. Pelan dan semakin pelan, dan akhirnya mati. Kejadian itu sungguh begitu cepat. Ketika pandanganku berpindah dari pohon itu ke arah jalan, tiba-tiba saja ada sebongkah batu besar yang tergeletak di tengah jalan. Aku sungguh begitu kaget, dan segera membanting setir ke arah kanan, lalu kemudian menabrak semen pembatas jalan yang setinggi hampir 1 meter. Hantaman itu sangat keras. Pada saat itu aku sedang berpacu dalam kecepatan 60. Setelah kuperiksa, syukurlah aku dan Rudy tidak mengalami luka yang serius. Hanya saja tangan kiriku sedikit terluka akibat goncangan yang begitu dahsyat tersebut. Aku lupa memakai sabuk pengaman, sehingga membuatku tak bisa menahan diri. Pada saat itu anehnya Rudy masih juga tertidur pulas di bangku sebelah dengan sabuk pengamannya. Tampaknya sedikit pun dia tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Aku tidak mau memberitahunya, biarlah dia beristirahat, karena dia masih sakit. Kasihan jika aku membangunkannya. Begitu pikirku. Setelah itu, aku pun memutuskan untuk keluar untuk memeriksa mobil.
Ya Tuhan, ternyata ban depannya yang kanan telah meledak, pecah. Aku menghembuskan nafas panjang menghadap langit. Seketika wajahku langsung basah dikuyup oleh tetesan hujan yang jatuh dari langit. Petir menggelegar. Untunglah aku selalu membawa mantel plastik di balik laci mobilku. Segera ku ambil dan kemudian mengenakannya. Malam sungguh begitu gelap dan sunyi. Tidak ada satupun kendaraan yang melintas di jalan itu. Kemanakah mereka semua pergi? Aku sungguh begitu panik. Hujan deras terus berjatuhan menyirami malam seakan tak peduli sedikit pun. Berbagai rasa datang menyelimuti hatiku. Aku takut dan juga cemas. Takut akan binatang buas si raja hutan yang kapan saja bisa muncul dari balik hutan. Belakangan ini, banyak berita yang mengabarkan kemunculan makhluk itu yang melintas di jalan kilometer 15 tersebut. Aku tak punya waktu untuk merenungkan rasa takut. Semakin aku pikirkan maka akan semakin membuatku menjadi lemah dan takut. Apapun yang akan terjadi di malam ini, aku harus menyelesaikan semuanya dengan cepat. Begitu tekadku. Segera ku ambil handphoneku untuk menjadi penerang dari gelapnya malam. Aku langsung mengeluarkan kotak peralatan darurat yang kusimpan di balik kursi mobil. Lalu ku bawa turun dan ku letakkan di aspal. Aku segera berputar ke belakang untuk mengambil ban cadangan. Lalu kemudian mulai memasang jongkrak. Aku baru sadar, ternyata muatan mobil kami sungguh begitu banyak, sehingga membuatku harus mengeluarkan beberapa kelapa tersebut dari dalam mobil dengan tujuan untuk mengurangi resiko yang ada. Aku segera berlari ke belakang, dan kemudian melemparkan ratusan biji kelapa keluar dari bak belakang mobil. Setelah semuanya kurasa cukup untuk mengimbangi situasi, barulah ku pompa kembali dongkrak tersebut untuk mengangkatnya. Perlahan-lahan mobilku mulai terangkat dari tanah. Setidaknya ini sudah lebih ringan dan lebih enteng daripada yang sebelumnya. Syukurlah, mobil tersebut berhasil terangkat dengan cukup cepat. Tidak mau membuang-buang waktu, aku segera mengganti ban tersebut dengan ban cadangan yang baru saja ku ambil. Lalu kemudian ku pasangkan. Satu dua baut-bautnya mulai kuputar dengan begitu cepat. Aku tak peduli dengan apapun yang ada di sekelilingku. Aku terus mengerjakannya dengan begitu cepat tanpa henti. Syukurlah, aku berhasil mengerjakannya dalam waktu yang cukup cepat. Kira-kira setengah jam. Aku segera masuk ke dalam mobil dan menyalakannya. Aku lega, mobilku kembali menyala seperti semula. Setidaknya sekarang sudah jauh lebih terang daripada yang sebelumnya. Aku segera memindahkan ban cadangan tersebut ke bak belakang. Dan sekalian memasukkan kembali kelapa-kelapa tua itu ke dalam mobil. Hujan masih bercucuran dari langit. Aku sibuk menyusun kelapa di bak belakang. Ketika aku sibuk menyusun kelapa di dalam bak belakang, tiba-tiba Rudy muncul. Dia mengenakan jaket putihnya yang hujan. Jaket tersebut tampak seakan menyala ketika cahaya sinar HP-ku mengenainya. Udah bangun, tanyaku. Dia hanya menjawabnya dengan anggukan pelan. Sepertinya dia masih lemah. Tak lama setelah itu, ia kemudian berjalan ke arah belakang mobil. Saat kutanya, dia tak menjawabnya. Mungkin dia mau buang hajat. Begitu simpulku.
Aku segera melanjutkan pekerjaanku yang tinggal sedikit lagi. Akhirnya, semua pun selesai. Saatnya pulang, begitu soraku dalam hati. Ku lihat Rudi terus berjalan ke belakang sana. Jauh dan semakin jauh. Aku mulai curiga, sepertinya ada yang janggal. Begitu gendingku, aku segera keluar dan kemudian memanggilnya. Akan tetapi dia tidak menghiraukan panggilanku. Aku yang merasa cemas tersebut segera berlari menyusulnya dengan cahaya senter HP-ku yang tidak begitu terang dari belakang. Sedikit berlari. Saat itu, jarak kami hanya terpaut sekitar 50 meter. Kulihat baju jaket putihnya yang tampak menyala itu berbelok ke arah sebelah kanan, dan kemudian lenyap di balik rumputan. Aku terus berlari menghampirinya. Beberapa detik kemudian, sampailah aku di tempat itu. Aneh sekali, aku tidak menemukannya. Kemanakah dia pergi? Begitu tanyaku. Aku segera menyorotkan cahaya senterku itu ke sebelah kanan jalan. Saat itulah aku terkejut dan tak percaya dengan apa yang aku lihat. Jantungku berdebar. Ternyata tempat yang kusangka semak belukar tadi itu adalah jurang yang sangat dalam. Aku berteriak memanggil-manggil namanya ke bawah sana. Namun tak ada suaranya yang menyahut. Yang terdengar hanyalah pantulan suaraku yang terdengar menggema hingga ke segala penjuru hutan. Hujan terus bercucuran dari langit tanpa henti. Saat itu juga aku langsung berlari terbirik-birik menuju mobilku untuk mencari bantuan. Segera ku injak pedal gas mobilku dan ku pacu dengan sebegitu kencangnya. Suaranya mengaum-ngaum di sepanjang jalan membelah menembus malam yang begitu kelam. Aku sungguh begitu panik. Aku sudah tidak peduli lagi dengan kondisi jalan yang kutempuh. Bagiku, Rudi harus cepat-cepat mendapatkan bantuan. Saat aku sibuk berenang di dalam rasa takut dan cemasku yang begitu tak hebat, tidak sengaja mataku melihat ke bangku sebelah. Ya Tuhan, aku berteriak kaget. Saat itu juga, refleks aku langsung menghentikan laju mobilku. Ternyata sejak tadi Rudi masih berada di dalam mobil. Dia masih tertidur di bangku sebelah dengan selimut dan posisi yang sama. Aku menjadi sangat bingung. Lantas, siapakah sosok Rudi yang tadinya kulihat tadi? Aku segera membangunkannya dari tidur. Namun Rudi tak bergeming sedikit pun. Walaupun tubuhnya telah beberapa kali kugoncang, namun dia tetap tidak bergerak walau sedikit pun. Aku yang khawatir segera memeriksa kondisinya. Saat itulah kurasakan suhu tubuhnya yang sudah semakin dingin dan beku. Aku sungguh takut. Ternyata Rudi telah tiada. Kejadian itu berlaku sekitar 1 tahun yang lalu. Aku sangat merinding bila harus mengingatnya kembali. Sungguh tak kusangka, ternyata di sepanjang jalan yang kutempuh di malam itu, aku ditemani oleh jenazah Rudi. Dia meninggal karena sakit perut yang dideritanya. Lihat cerita lainnya di bawah ini.